Salam Demokrat. Kita bertemu lagi dalam wawancara khusus bersama Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, di mana kita akan membahas isu terhangat dalam dinamika politik nasional saat ini. Saya Michelle Lubis. Bapak SBY, dunia perpolitikan tanah air saat ini masih didominasi oleh isu koalisi partai-partai politik dan juga pasangan capres-cawapres menjelang pemilihan presiden mendatang. Di samping sejumlah capres yang hampir pasti akan maju seperti Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Pak Abu Rizal Bakri, sebagian kalangan masyarakat Indonesia masih berharap adanya tokoh yang diusung oleh Partai Demokrat dan didukung atau di-endorse oleh Pak SBY secara pribadi. Bagaimana tanggapan Bapak? Benar. Bahkan sampai hari ini, Meselo, saya masih menerima pesan seperti itu. Ibu Ani juga mendapatkan pesan melalui SMS yang sama. Intinya adalah sebagian kalangan masyarakat masih menunggu apakah ada calon yang di-endorse atau didukung oleh SBY. Dan kira-kira Demokrat akan mencalonkan siapa, begitu. Saya berusaha memahami mengapa masih ada harapan dari kalangan masyarakat seperti itu, karena pikir mereka approval ataupun dukungan rakyat terhadap saya itu masih relatif tinggi. Sejumlah survei mengatakan angkanya sekitar 60%, jadi hampir sama dengan tahun 2004 dan tahun 2009. Pikir mereka pula kalau saya mendukung seseorang maka tentu ada pengaruhnya. Apalagi alhamdulillah saya memimpin negeri ini hampir 10 tahun, jadi mengertilah apa tugas dan pekerjaan seorang presiden. Jadi kalau saya mencalonkan seseorang, pasti sudah saya yakini bahwa yang bersangkutan itu mampu menjalankan tugas sebagai presiden. Juga permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh presiden di era sekarang ini. Sekali lagi, rakyat berpikir kalau saya mengendorse ataupun mendukung seorang capres, pasti segalanya sudah saya perhitungkan dengan baik. Ada tantangan yang saya hadapi. Begini, meskipun approval atau dukungan rakyat terhadap saya masih tinggi, tetapi suara Partai Demokrat dalam pemilu tahun 2014 ini tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 10%. Oleh karena itu, Demokrat tidak bisa mencalonkan capresnya sendiri. Itu tantangan yang pertama. Sedangkan yang kedua, kami telah menyelenggarakan konvensi, sekarang sedang dilaksanakan survei, dan manakala hasil survei nanti tidak ada satupun misalnya peserta konvensi yang elektabilitasnya tinggi dan bisa bersaing dengan capres papan atas, tentu kita tidak juga memiliki peluang yang baik untuk mencalonkan capresnya sendiri. Dan yang tersisa, manakala kami punya calon yang tepat, yang baik, yang bisa bersaing, dan kemudian Partai Demokrat bisa membangun koalisi dengan yang lain, barangkali itulah peluang yang kami miliki. Tetapi, Michelle masih ingat, bulan lalu saya mengatakan bahwa ada sejumlah opsi bagi Partai Demokrat. Bisa mencalonkan calonnya sendiri, bisa mendukung calon lain, ataupun barangkali ada opsi tertentu nanti. Ya kita tunggu saja 1-2 minggu mendatang ini. Di kesempatan yang lain, Bapak pernah mengatakan bahwa dalam membangun sebuah koalisi, Partai Demokrat ingin mengetahui dan mendapatkan kejelasan mengenai visi, solusi, dan juga platform yang diusung oleh seorang calon presiden. Ya. Begitu juga janji-janjinya selama masa kampanye. Sementara selama ini yang lebih diperhatikan adalah elektabilitas capres dan bukan platformnya. Mengapa Bapak memandang platform serta janji-janji kampanye ini penting? Seperti apa konkretnya Bapak? Ya, saya tetap konsisten pada sikap dan pandangan saya bahwa untuk memilih pemimpin negeri ini, presiden mendatang, kita harus tahu persis, Michelle, begitu beliau terpilih, apa yang akan dilakukan? Mau dibawa kemana negara kita ini?
pemerintahan mau dijalankan seperti apa. Yang jelas saya dan saya kira rakyat tidak akan memilih seorang calon presiden kalau tidak yakin bahwa yang dijanjikan itu bisa dilaksanakan, tidak terlalu muluk-muluk, dan kemudian yang dilaksanakan itu membawa manfaat yang nyata bagi kita semua. Saya ambil contoh begini ya, kalau kita dengarkan janji-janji kampanye selama ini, menurut saya ada yang berbahaya. Misalnya, kalau seorang capres mengatakan, kalau saya jadi presiden, semua aset asing akan saya nasionalisasi, kita ambil alih, begitu saja. Barangkali yang mendengar retorika seperti itu, sebagian, wah ini hebat ini. Pemimpin berani, pemimpin tegas, begitu. Nasionalismenya tinggi. Tetapi, kalau yang bersangkutan menjadi presiden, semua aset dinasionalisasi yang perjanjiannya sudah sejak era Bung Karno, Pak Harto, hingga sekarang ini, maka hari ini dilakukan nasionalisasi semua aset asing di Indonesia, besok itu kita dituntut di pengadilan, arbitrase, lusa kita bisa kalah. Kalahnya itu akan memporak-porandakan perekonomian kita. Dampaknya akan sangat dahsyat. Oleh karena itulah, menurut saya, kalau memang ada seorang capres yang bersikukuh bahwa akan melaksanakan nasionalisasi semua aset di Indonesia ini, saya tidak akan memilihnya, tidak akan mendukungnya, karena saya tahu risikonya, dan itu membawa malapetaka bagi perekonomian kita. Contoh lain, saya dengar sekarang ini katanya ada sebuah kubu atau capres dengan yang lain-lain, kalau terpilih maka kita akan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan perubahan. Artinya persis kembali seperti era dulu. Lantas sistem presidensial murni, kemudian tentunya MPR memegang kendali pemerintahan dan kenegaraan, lantas pemilihannya pun menjadi pemilihan tidak langsung, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu mudah diucapkan, tetapi bagaimana implementasinya? Apakah tidak mengganggu stabilitas politik secara nasional? Apakah itu tidak membalik jalannya sejarah? Saya tidak bisa membayangkan kalau itu betul-betul dijanjikan dan akan dilaksanakan. Nah, dengan dua contoh itu, Michelle, bisa begini. Itu hanya janji kampanye dan tidak dilaksanakan. Nah, kalau seperti itu, rakyat akan marah. Atau dilaksanakan betul, tidak peduli dampaknya bagi negara kita. Kalau saya mengerti. Kalau kerjasama dengan pihak asing, ya janganlah merugikan negara kita. Saya setuju. Kemudian janganlah kontrak-kontrak itu justru yang mendapatkan keuntungan pihak asing. Saya setuju. Dan ke depan ini sebagusnya kerjasama itu adil, kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya setuju. Dan itu pula yang saya laksanakan selama ini. Demikian juga misalkan hasil reformasi mungkin ada yang kebablasan. Mungkin kita juga merasakan, kita bisa perbaiki. Tetapi kalau mundur kembali, akan dikembalikan ke Undang-Undang Dasar 1945 sebelum ada perubahan, saya pikir akan terjadi instabilitas dan akan mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan. Itu yang saya maksudkan, para capres bicaralah kepada rakyat. Apa yang mau dilaksanakan? Kita dengar bersama-sama. Dan saya tegas mengatakan tidak akan pernah mendukung capres manapun, kubu manapun yang janji-janjinya itu justru membahayakan kehidupan bangsa kita. Itu yang saya maksudkan bahwa saya peduli dengan platform dan janji-janji kampanye yang disampaikan oleh seorang calon presiden. Selanjutnya Bapak, ada yang berpendapat bahwa koalisi pada hakikatnya adalah power sharing atau bagi-bagi posisi. Tapi ada pula yang lantang mengatakan bahwa pantang untuk berbicara mengenai kursi di kabinet. Sementara ada pula bisik-bisik yang mengatakan bahwa diperlukan mahar sebagai tanda jadi sebuah koalisi. Apakah politik kita sepragmatis itu, Bapak? Dan apakah politik seperti ini itu sehat? Bagaimana pendapat Bapak? Ya, ini isu yang menarik dan sekaligus penting. Saya memulainya begini, Michelle. Negara kita ini memang negara yang majemuk. Demokrasi yang berlangsung sekarang ini adalah demokrasi multipartai. Oleh karena itu, memang menurut pandangan saya, pemerintahan yang tepat adalah pemerintahan yang inklusif.
dan power sharing dalam arti ya bersama-sama menjalankan pemerintahan, termasuk responsibility sharing, berbagi tugas dan tanggung jawab, itu bisa menjadi baik dalam tatanan demokrasi multipartai sekarang ini. Sehingga saya lebih setuju kalau sekali lagi pemerintah untuk inklusif, kemudian tidak menutup kebersamaan dengan yang lain. Cuma memang ya jangan sampailah seperti dagang sapi yang betul-betul hitung-hitungan kursi, hitung-hitungan posisi, berapa menteri ini, berapa menteri itu, saya kira tidak bagus. Dan rakyat memberikan mandatnya kepada partai-partai politik bukan untuk begitu, ya. Nah, kalau bicara mahar ya, saya sangat prihatin. Saya itu anti politik membeli, anti politik yang biayanya sangat tinggi. Alhamdulillah 2 kali pemilu 2004, 2009, termasuk pemilihan presiden 2 kali pula saya tidak pernah menjalankan politik membeli ataupun politik berbiaya tinggi seperti itu, karena sekali lagi itu melukai hati rakyat, ya. Dan yang penting begini, niatnya itu harus baik. Kalau ingin bersama-sama mengelola jalannya kehidupan bernegara, menjalankan pemerintahan, yang paling penting itu dimulai dari niat baik, ketulusan. Dengan demikian kebersamaannya akan bagus, koalisinya akan kokoh. Menurut saya di situ yang penting, dan jangan sekali direduksi dengan urusan yang sangat pragmatis, apalagi kalau urusan mahar, tanda jadi, berapa banyak, itu menyakitkan. Dan saya mengajak rakyat Indonesia, janganlah negara kita terjebak dengan politik model begitu. Itu racun dan itu akan mematikan demokrasi yang baik di masa depan. Bapak telah 2 kali mengikuti pemilihan presiden, dan 2 kali pula Bapak telah memenangkan pemilihan presiden dengan mandat dan suara yang kuat oleh rakyat. Bisakah Bapak menceritakan kembali bagaimana Bapak menetapkan cawapres dan juga partai-partai politik yang berkoalisi dengan Partai Demokrat pada saat itu? Bisa. Wakil presiden itu penting. Saya memandang bahwa Wapres bukanlah ban serep. Ingat, saya kira rakyat Indonesia ketika saya bersama Pak Yusuf Kalla saya berikan wewenang, saya berikan ruang, saya berikan penugasan untuk aktif membantu saya dalam menjalankan roda pemerintahan. Demikian juga Pak Budiono sekarang ini, beliau juga bukan ban serep. Banyak yang dilakukan segaris dengan kebijakan saya, sehingga pemerintahan diharapkan berjalan dengan baik. Tentu keputusan akhir, kebijakan yang utama itu berasal dari saya sebagai presiden. Mengingat arti penting wakil presiden, maka saya tidak gegabah di dalam memilih calon wakil presiden dulu. Tetapi setelah pertimbangan saya selesai, saya putuskan dan tidak pernah berubah. Semua atas dasar keputusan saya sendiri. Saya tidak pernah obral, menjanjikan si A, si B, si C akan saya jadikan wapres saya. Tidak, itu berdosa, itu mempermainkan orang. Tetapi sekali lagi setelah saya putuskan, ya itu. Bahkan saya meminta lembaga survei untuk mana yang paling baik menjadi wakil saya. Tidak ada yang tahu. 1, 2, 3 orang. Setelah ketemu hasilnya, baru saya hubungi yang bersangkutan, dan pada akhirnya beliau berkenan menjadi wakil saya, dan jadilah pasangan saya dengan baik Pak JK dulu maupun Pak Budiono kemudian. Untuk koalisi partai-partai politik sama sebetulnya. Saya karena capres waktu itu, saya katakan bahwa inilah visi saya, inilah platform saya, inilah solusi dan policy yang akan saya jalankan kalau saya mengemban amanah sebagai presiden. Silakan, kalau partai-partai politik cocok, ayo bareng-bareng. Kalau tidak cocok, jangan. Karena bagi saya setelah bergabung dalam sebuah koalisi, maka saya punya visi, punya solusi, dan policy harus menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah yang akan dituangkan dalam RKP dan RAPBN setiap tahunnya. Itulah goals ataupun sasaran pemerintahan
Oleh karena itu sejak awal koalisi harus benar. Itu yang dapat saya sampaikan dulu ketika saya menetapkan calon wakil presiden dan menetapkan siapa yang bersama-sama dalam pemerintahan. Harapan saya, pengalaman sederhana saya ini bisa juga ditimba oleh saudara-saudara saya para calon presiden, sebab sekali lagi Wapres itu penting, kemudian koalisi juga penting agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Baik Bapak, banyak yang mengatakan bahwa dalam pemilu dan juga pilpres, Pak SBY tidak suka obral janji yang muluk-muluk. Dan solusi serta visi yang Bapak tawarkan juga dinilai masih tetap terukur. Tapi banyak yang mengatakan bahwa justru dalam pemilu, capres dan partai politik harus berani memberikan janji. Tidak boleh ragu-ragu, yang penting menang. Nanti ketika sudah terpilih dan memerintah, barulah dipilah mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak. Setujukah Bapak dengan pemikiran seperti itu? Ya, begini Miselo, saya mau cerita sedikit ya. Dulu dalam pemilihan presiden tahun 2004, ya, saya kedatangan seorang pengamat. Ada dua yang dikatakan oleh pengamat itu. Pak SBY, kalau Anda terpilih menjadi presiden, pesan saya, telinganya jangan tipis. Katanya pemimpin Indonesia itu telinganya tipis, artinya tidak tahan terhadap kritik, terhadap kecaman dan sebagainya. Saya katakan, insya Allah saya jalankan meskipun saya tidak punya bayangan waktu itu seperti apa kritik yang akan dialami oleh seorang presiden. Nah yang kedua, yang menarik adalah dia mengerti ekonomi sebetulnya. Tetapi ketika saya dalam visi dan misi yang saya sampaikan mentargetkan pertumbuhan ekonomi 6%, rata-rata dia menyalahkan terlalu rendah. Kalau kampanye nggak boleh begitu, bikin aja 8%. Saya bilang, bagaimana caranya? Bikin aja. Nanti urusan belakangan, apakah dijalankan atau tidak. Nah, cerita saya ini, Michelo, saya pada posisi yang tidak setuju. Bagaimanapun kalau kampanye itu berlebih-lebihan, angin surga. Karena itu tadi bisa menipu rakyat. Dan kalau tidak dijalankan, atau kalau dijalankan, itu risikonya juga tinggi. Begini, saya harus mengatakan kepada rakyat Indonesia, janganlah memperlakukan seorang presiden itu sebagai seseorang yang bisa melakukan apa saja. Seperti Superman, kuat sekali, semua bisa dilakukan. Nah kalau rakyat memperlakukan atau mengharapkan pemimpinnya seperti itu, dan pemimpin itu tergoda mampu dirinya seperti Superman, itu sudah satu kesalahan. Yang kedua, jangan pula seorang pemimpin merasa bisa memberi apapun seperti Sinterklas. Rakyat juga jangan meminta pemimpinnya memberikan apa saja. Karena presiden juga seorang manusia, punya kemampuan, punya batas kemampuan. Demikian juga pemerintahan. Oleh karena itu meskipun ini barangkali hanya kiasan ya, tetapi sekali lagi janganlah pemimpin itu merasa dirinya Sinterklas, bisa memberi apa saja kepada siapa saja, dan juga jangan mendudukkan dirinya seperti Superman, seolah-olah bisa melakukan apa saja di negeri ini. Ini tercermin dalam janji-janji kampanye. Oleh karena itu, dengan segala kekurangan saya tetap dalam kampanye itu ingin realistik, terukur, dan saya yakini apa yang saya janjikan itu bisa dilaksanakan, bisa dicapai. Itu pandangan pribadi saya. Baik, terima kasih Bapak. Demikianlah penjelasan Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengenai perkembangan politik nasional saat ini. Untuk mengikuti episode selanjutnya, jangan lupa berlangganan pada kanal YouTube ini, serta kami tunggu komentar dan saran Anda pada akun resmi Twitter dan Facebook Partai Demokrat. Sampai jumpa dan salam Demokrat.